Halo Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan tentang diklat berjenjang. Nah, kita akan ambil diklat berjenjang tingkat dasar, karena itu saya akan menjelaskan secara singkat. Diklat berjenjang tingkat dasar, lanjut dan mahir ini ada menggunakan dua jenis metode. Ada modal luring tersistem dan daring kombinasi. Nah, kita akan lihat persamaan antara moda daring kombinasi dengan luring tersistem. Itu terletak pada struktur program, alokasi waktu pelaksanaan, penyelenggara, peserta diklat, PPM, PPTM, dan kriteria kelulusan. Nah, perbedaan keduanya terletak pada sarana atau prasarana, media, strategi pelaksanaan, dan metode diklat yang digunakan. Lalu moda daring kombinasi dilakukan melalui sistem pembelajaran dan manajemen diklat PAUD, SPMD PAUD, atau yang dikenal dengan Learning Management System atau LMS. Sementara moda luring tersistem terlaksana di luar LMS, bisa secara virtual, luring, daring, atau menggunakan kombinasi. Nah, struktur materi diklat berjenjang tingkat dasar. Untuk pendalaman materi, kita lihat ada 10 mata diklat dengan total jumlah tahap pendalaman materinya itu 48 JP. Ada 10 mata diklat dengan yang nomor satu itu tentang kebijakan. Jadi sebenarnya ada 9. Kemudian struktur materi diklat berjenjang tingkat dasar untuk tugas mandiri sendiri. Yang pertama ada A, wajib, itu ada 4 poin. Lalu di bagian B ada pilihan, kemudian lanjut dengan C, kunjungan belajar lokal, D, pengimbasan di gugus PAUD, dan E, penyusunan laporan tugas mandiri. Jumlah tahap pelaksanaan tugas mandiri 210 JP, sehingga total ditambah dengan yang tadi ini 48 JP, sehingga menjadi 258 JP. Ini untuk diklat berjenjang tingkat dasar. Selanjutnya, tahap pendalaman materi. Nah, di tahap pendalaman materi, diklat berjenjang, kita akan lihat fokus ke moda luring. Luring tersistem dilaksanakan melalui tatap muka, baik secara luring atau daring, tanpa menggunakan aplikasi LMS atau SPMD PAUD. Kemudian, tahap pendalaman materi dilaksanakan secara berturut-turut selama 5 hingga 6 hari. 8 hingga 10 JP per hari, atau bertahap sesuai dengan kondisi peserta dan daya dukung pada setiap LPD. Nah, sementara kalau kita menggunakan LMS, kita harus mengikuti jadwal atau waktu yang sudah ditetapkan. Lalu untuk input data dan nilai peserta, PPM dan PPTM menggunakan aplikasi dalam SIM PKB yang dilakukan oleh LPD, sehingga seluruh peserta dipastikan terdata pada sistem dan mendapatkan sertifikat dari Direktorat PAUD, Direktorat Guru PAUD, dan Dikmas. Nah, untuk modal luring dan luring tersistem dan daring kombinasi, kita tetap menggunakan SIM PKB aplikasi ini untuk input data, nilai peserta, PPM, PPTM. Tahap pelaksanaan tugas mandiri. Tadi kita sudah lihat ada 4 poin tugas mandiri wajib, lalu tugas mandiri pilihan, kemudian kunjungan belajar lokal, melakukan kegiatan pengimbasan, dan yang terakhir membuat laporan. Kita lihat PPM. PPM adalah pengajar pendalaman materi. Kita lihat syarat yang pertama, minimal S1 dan memiliki sertifikat pelatihan calon pelatih atau sertifikat PCP. Diklat berjenjang, kalau kita mau melakukan diklat dasar, maka kita harus punya PCP dasar. Kalau melakukan diklat lanjut, harus punya PCP lanjut. Kalau melakukan diklat mahir, maka harus memiliki PCP mahir untuk pengajar pendalaman materinya. Selanjutnya, kita akan lihat ada pilihan kedua. Kita bisa menggunakan pakar atau akademisi yang berkualifikasi S3 dan memiliki kompetensi atau keahlian di bidang PAUD atau tenaga profesional atau keahlian lainnya yang relevan dengan mata diklat yang diampu. Tidak diwajibkan memiliki sertifikat PCP. Nah, jika kita punya
ini akan dimasukkan dalam PPM dari LPD yang dimiliki LPD jika LPD itu punya orang yang berkualifikasi. S3 PAUD kalau memang dia mengajar PAUD karena dia akan membawakan materi tentang itu. Atau misalkan dia ahli di bidang kesehatan, misalkan dokter atau ahli gizi, nah itu juga bisa langsung ya, nggak usah pakai PCP karena dia sudah ahli di situ untuk menyampaikan materi misalkan tentang gizi. Kemudian kedua orang ini, entah itu yang tadi S1 dengan memiliki sertifikat PCP dan yang kedua pakar yang sudah S3 ini, keduanya harus mengikuti BIMTEK penyegaran PPM selama 32 JP. Biasanya akan ada pembukaan dari LPD yang memang sudah punya orang-orang atau sudah punya PPM sampai tingkat mahir. Nah, mereka biasanya mengadakan BIMTEK penyegaran dan juga mengadakan pelatihan calon pelatih. Di sini ada beberapa referensi, misalkan Himpaudi atau IGTKI. Kita bisa menghubungi mereka langsung atau pantau terus informasi di sosial media. Biasanya biaya yang diberikan berbeda-beda setiap LPD. Hanya saja pasti ada standar minimalnya. Kita akan lihat contoh seperti ini. Ini yang penyelenggara UIK dan ini. Nah, di sini mereka refresh PPM untuk penyegaran PPM, pengajar pendalaman materi, tapi yang tingkat lanjut. Nah, kenapa? Karena mereka menghadirkan narasumber-narasumber yang sudah punya sertifikat sampai tingkat mahir dan tingkat selanjutnya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa mendaftarkan diri, lalu kita akan mengikuti penyegaran, tapi ini yang penyegaran. Nah, ada pula yang kita sebelum masuk ke penyegaran tentunya harus punya PCP dulu, sertifikat PCP, seperti itu. Nah, setelah mengikuti BIMTEK penyegaran 32 JP, maka akan ada konfirmasi dari admin direktorat terkait legalitasnya, karena sebelum mereka mengadakan BIMTEK ini sudah ada koordinasi dengan direktorat, karena ini salah satu pembicaranya itu orang-orang dari sana. Nah, kemudian kita akan lihat dari tugas PPM itu sendiri. Pengajar pendalaman materi ini dia punya banyak tugas. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dalam pelatihan. Yang kedua, menyampaikan materi diklat secara daring sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memberikan pendalaman materi dan tugas diklat sesuai dengan mata diklat atau materi yang diberikan. Yang keempat, memberi umpan balik terhadap kemajuan belajar peserta pelatihan, baik terhadap proses pembelajaran maupun hasil belajar. Dan yang kelima, memberikan penilaian terhadap peserta diklat secara objektif dan otentik yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, sedangkan kita masuk orang kedua adalah PPTM, Pembimbing Praktik Tugas Mandiri. Nah, tugasnya ngapain? PPTM berperan memfasilitasi kegiatan peserta diklat pada saat melaksanakan tugas mandiri di Satuan PAUD tempat praktik, Satuan PAUD tempat KBL, dan di gugus atau PKG PAUD untuk melakukan pengimbasan. Syarat yang pertama, dia minimal kualifikasi SMA atau sederajat, lalu minimal mempunyai sertifikat diklat berjenjang tingkat dasar. Jadi dia tidak harus memiliki sertifikat pelatihan calon pelatih PCP ya, karena tugasnya mendampingi. Sehingga asalkan dia sudah lulus diklat berjenjang tingkat dasar untuk mendampingi peserta tingkat dasar, maka itu sudah bisa. Kemudian syarat yang ketiga, memiliki sertifikat BIMTEK pembekalan ya. Jadi untuk PPTM juga ada BIMTEK pembekalan atau BIMTEK penyegarannya tadi, dengan nanti dapat konfirmasi dari admin direktorat. Oke, kita lihat tugas PPTM, membimbing peserta dalam kegiatan mandiri dari persiapan hingga pelaporan. Lalu mengingatkan peserta untuk menyelesaikan tugas terkait dengan tugas mandiri secara periodik, memberi umpan balik terhadap tugas mandiri yang dibuat, lalu merekam keaktifan peserta selama menjalankan tugas mandiri, memberikan penilaian terhadap sikap dan karakter peserta selama menjalankan tugas mandiri, serta di situ juga adalah membuat atau menginput hasil penilaian peserta dalam menjalankan tugas mandiri. Nah, sekian informasinya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada Bapak Ibu yang ingin mengikuti
PCP atau juga BIMTEK Penyegaran bagi yang sudah mempunyai sertifikat PCP, maka saya akan bantu mencarikan informasi dari flyer-flyer di grup atau mungkin di sosial media. Nah, karena itu mohon konfirmasinya Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati.